Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Ya 'alimu ya 'alim ya 'alim 'allimna ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid-din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pada kesempatan pada kali ini kita melanjutkan mengenai fikih Ramadan, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai zakat fitrah. Karena terakhir kita sudah membahas mengenai itikaf ya. Itikaf sudah selesai belum ya? Nah, sedikit tentang itikaf ya. Hal-hal yang membatalkan itikaf itu ya, singkatnya adalah yang pertama adalah jima, ya sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Kemudian keluar masjid tanpa syar'i, tanpa hajat syar'i, ya kalau misalnya mandi, wudhu dan seterusnya itu diperbolehkan gitu ya, karena memang ada hajat. Kemudian murtad, orang murtad ya itu ya apa namanya, orang murtad itu ya tidak ya bisa apa namanya, orang yang murtad membatalkan etikafnya. Kemudian orang yang tiba-tiba haid dan nifas juga demikian. Orang yang mabuk, ya orang-orang yang hilang akal juga bisa membatalkan etikafnya. Ini kurang lebih yang kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita masuk kepada zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu zakat fitrah itu adalah ya, asal kata dia ada dua ya, ada zakat, ada fitrah ya, fitrah. Nah, eh, kalau zakat oke. Yang fitrah ini mengenai zakat fitrah ya mengacu kepada fitrun. Fitrun itu artinya eh, makan, ya. makan, makan ya, makan. Kata fitrun ini bila dibentuk menjadi kata lain bisa menjadi iftar, ya, iftar jama'i misalnya gitu ya. Yang mana artinya adalah buka bareng, ya buka bareng atau makan untuk berbuka puasa. Dan bisa juga diubah menjadi kata fatur, ya. Jadi fatur, fatur itu ya eh, apa, sarapan pagi, sarapan pagi. Nah, eh, dinamakan zakat fitrah ini karena memang terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiknya, yaitu berupa makanan, ya berupa makanan. Nanti terlepas perbedaan pendapat ulama mengenai zakat fitrah itu boleh nggak berupa uang atau mesti berupa makanan pokok gitu ya. Nah, memang zakat zakat fitrah ini dinamakan juga karena terkait dengan hari Idul Fitri, ya. Hari raya Idul Fitri gitu. Yang mana kita di hari 1 Syawal itu ya tidak diperbolehkan untuk makan. Ya bahkan ketika kita sebelum berangkat menunaikan ibadah sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk makan dan atau minum dulu gitu ya, minimal sedikit air lah gitu ya, atau membatalkan lah. Ya, diharamkan berpuasa pada 1 Syawal Idul Fitri ya, Idul Fitri. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu kita disunahkan untuk imsak, menahan. Sampai kapan? Sampai khatib turun dari mimbar, atau artinya ketika khatib turun dari mimbar ketika menyampaikan Idul Adha-nya ya, apa namanya, khatib turun dari mimbar menyampaikan khutbah Idul Adha-nya,
ya selesai daripada Idul Adha maka kita disunahkan untuk makan gitu ya. Nah, sebelum itu tuh ya pagi-pagi hari kita nggak boleh makan minum dan seterusnya untuk menahan, bukannya wajib tapi disunahkan saja. Berbeda dengan Idul Fitri. Nah, kata fitrah ini atau fitur ini ya eh, mirip meskipun mirip namun punya makna yang jauh berbeda dengan kata fitrah. Ya. Jadi fitrun dengan fitrah jauh berbeda. Karena memang fitrah seringkali dimaknai dengan kesucian, kemurnian, bahkan juga bisa diartikan sebagai fitratul Islam gitu. Sebagai Islam gitu. Nah, dalam salah satu sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dapat kita temukan kata fitrah. Ma min mauludin illa wulida 'alal fitrati abawahu wa yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi, kan begitu kata Rasulullah kan ya. Tidak ada kelahiran bayi kecuali lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini adalah dalam keadaan muslim ya, kecuali dalam keadaan muslim. Abawahu yuhawwidanihi, ya bapaknya lah yang membuat dia menjadi orang Yahudi dan Nasrani atau orang orang Majusi ya kata. Nah itu ya. Nah, tetapi ini secara secara bahasa ya. Tapi secara istilahnya adalah yang bisa kita lihat bahwanya sadaqatun tajibu bil fitri min Ramadan. Ya. Jadi kata para ulama, ya, zakat fitrah itu adalah sedekah yang wajib dikeluarkan berkenaan dengan berbuka di hari dari bulan Ramadan. Ya. Itu. Nah, berkaitan dengan zakat yang lainnya seperti misalnya zakat pertanian dan seterusnya gitu ya. Nah, ini berbeda dengan zakat zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini juga disebut dengan zakat badan. Zakat badan disebutkan dalam kitab Manhaji ya, kalau saya tidak salah, dalam kitab fikih Al-Manhaji karangan Syekh Mustafa Al-Bugha rahimahullah taala dan sahabatnya. Ada 3 orang pengarangnya. Baik. Kemudian ya dalil dan hukumnya, dalilnya ya hukumnya adalah wajib. Sepakat para ulama ya mengenai zakat fitrah ini hukumnya fardu ain. Ya wajib hukumnya. Eh, kalau misalnya dia meninggalkan, dia bisa berdosa begitu ya. Bisa dia berdosa dan diancam siksa yang keras nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nah, wajibnya zakat ini didasari dari dalil yang sudah khusus, yang mana hadis yang sudah disebutkan dia yang kita sebutkan tadi itu ya, ya bahwasanya Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dengan sifatnya adalah uh, fardhu ala, ya fardhu ala, ya dalil yang itu yang kita sampaikan tadi adalah fardhu Rasulullah SAW zakat al-fitri. Ya di sini Rasulullah SAW menggunakan kata fardhu, ya wajib hukumnya, ya wajib hukumnya fardhu Rasulullah SAW zakat al-fitri untuk menunaikan zakat fitrah min Ramadana, ya dari bulan Ramadan. Nah, kata fardhu ala ini menandakan bahwa hukumnya adalah wajib kan. Sebagaimana yang Allah juga katakan ya secara umum ayatnya itu wa aqimus sholata wa atuz zakat. Ya tunaikan salat, ya laksanakan kerjakan salat dan tunaikan zakat. Namun pandangan mazhab ulama Hanafiyah agak sedikit berbeda. Ini ulama mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa hukumnya itu bukan fardu, melainkan dia adalah wajib karena memang zakat apa namanya Hanafi membedakan antara fardu dengan yang wajib. Nah,
Baik, apa perbedaannya? Nah, timbul pertanyaan, apa perbedaan antara fardu dan wajib? Nah, menurut mazhab Hanafi, fardu itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dengan dalil yang qat'i, ya dengan dalil yang qat'i. Sedangkan wajib adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah namun dengan dalil yang sifatnya zanni. Ya, sifatnya zanni. Tapi ya pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang asasi antara perbedaan pendapat mazhab Hanafi dengan pendapat jumhur ulama. Ya bahkan zakat fitrah itu memang wajib atau fardu untuk dikerjakan. Jadi wajib untuk dikerjakan. Kurang lebih begitu ya. Baik. Ya. Di sini ada Rasulullah SAW mengatakan ya eh, bahwasanya zakat fitrah itu ya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia sebesar satu sok kurma. Nanti kita akan bahas berapa satu sok itu ya. Satu sok kurma atau syair yaitu kepada setiap orang yang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan dari kaum muslimin. Ini menandakan orang kafir tidak diwajibkan begitu ya. Baik. Yang pertama kriterianya. Kriterianya itu adalah eh, dia adalah makanan makanan pokok begitu ya. Nah, makanan pokok bagi masyarakat Madinah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kurma, ya, ada kurma. Nah, kurma di zaman itu justru menjadi bahan makanan sehari-hari yang dimakan oleh penduduk Mekah ataupun di Madinah Al-Munawwarah. Nah, ibaratnya makan siang, makan malam, itu adalah kurma bagi mereka. Dan Rasulullah SAW ketika menjadi penduduk Madinah memang ikut juga dalam uh, makan makan kurma itu. Sebagaimana umumnya penduduk Madinah juga uh, melakukan hal demikian. Mekah Madinah sama saja gitu ya. Nah oleh karenanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membayar zakat fitrah dengan kurma karena kurma itu adalah bagian daripada makanan pokok. Lalu mengapa Rasulullah SAW mengeluarkan zakat fitrah dengan gandum? Nah, itu kan pertanyaan kan, kenapa Rasulullah SAW itu mengeluarkan zakat dengan gandum? Nah, karena umumnya masyarakat Arab di masa itu bahkan hingga hari ini juga makanan pokok mereka adalah roti yang terbuat dari gandum. Ya, roti yang terbuat dari gandum. Walaupun Nabi SAW itu juga memakan kurma juga begitu ya. Nah, baik. Kemudian eh, terkait dengan ukurannya. Ukuran dari zakat fitrah itu adalah satu so' ya satu so'an min tamrin gitu kan atau so'an min syairin ala kulli hurin au abdin dzakarin au untha minal muslimin. Jadi satu so' yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu ukurannya sama dengan 4 mud ya ukurannya sama dengan 4 4 mud. Nah 4 mud ini ya sama 2,5 kilogram 2,5 kilogram atau 2,5 kilo atau juga dalam yang literatur yang lain 2,7 kilo atau juga sama dengan 3 liter lah kalau bahasa kita. 1 liter itu kalau kita timbang-timbang pernah saya timbang 1 liter itu 8 on 1 liter itu ya 8 on berarti ya ditimbang-timbang lah menjadi 3 liter ya 3 liter beras. Kalau berasnya itu yang kita makan adalah 16.000 1 liter, kalau dikali 3 berapaan itu? 16 32 32 tambah 16 ya 16 32 tambah 48 ya 48.000 rupiah. Nah
bahan mentah. Ada juga ya bahan terkait dengan bahan mentah. Soalnya tadi salah ini. Nah, terkait dengan bahan mentah, ya ulama mengatakan bahwa zakat itu merupakan makanan. Tetapi yang diberikan itu bukan makanan yang sudah matang dan siap saji gitu ya, siap santap. Tapi bentuknya adalah bahan mentah yang belum dimasak, belum dimasak. Itu kriterianya. Kriterianya adalah makanan pokok dan bahan bahan mentah. Kalau kita ya beras beras gitu kan, bukan nasi nasi yang sudah dimakan, tinggal dimakan saja gitu. Nah, salah satu alasannya adalah bahwa makanan yang sudah matang dan siap santap tidak bertahan lama dan tidak bisa disimpan. Setidaknya ada ukuran teknologi yang apa yang di masa lalu yang belum mengenal sistem pengawetan makanan gitu ya. Dulu memang belum ada, sekarang kan sudah ada. Nah, kalau misalnya yang diberikan berupa makanan mentah seperti beras dan sejenisnya begitu ya, maka bahan-bahan itu bisa disimpan oleh orang yang menerima zakat dalam waktu yang lama. Nah, nah kita memang belum menjumpai ya ada orang bayar zakat itu dengan nasi padang atau eh, dengan nasi warteg gitu, atau pecel lele. Kita belum ada jumpa itu. Ayo makan sama saya, nanti saya traktir. Padahal traktirnya itu dengan berupa zakat fitrah. Belum pernah kita ketemu. Nah, gitu ya kurang lebih ya. Eh, Terkait dengan ukuran yang di masa sekarang ya, ukuran kilogram itu pada umumnya di Indonesia berat satu sok itu dibakukan menjadi 2,5 kilo, 2,5 kilo. Nah, pembakuan 2,5 kilo ini barangkali untuk mencari angka tengah-tengah di antara pendapat satu sok itu ada yang mengatakan 2,75 kilo, satu sok itu sama dengan di bawah 2,5 kilo, bahkan ada yang mengatakan 2,11 kilo, ya satu kilo. Nah, itu 2,1 kilogram ya. Nah, kita lihat bahwa ada informasi khususnya di Provinsi Riau ya, MUI mengeluarkan fatwa bahwa zakat fitrah itu adalah 2,7 kilogram beras. Ya, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Ya boleh, boleh-boleh saja. Silahkan saja. Dan memang MUI memiliki kehati-hatian yang ekstra gitu ya. Jangan sampai kurang ya, kurang. Bahkan kalau di Jawa Timur ya, kalau di Jawa Timur zakatnya itu ditetapkan menjadi 3 kilo di Jawa Timur. MUI di Jawa Timur mengeluarkan zakat fitrah mereka itu adalah menghimbau kepada masyarakat mengeluarkan zakat itu adalah 3 kilo kilo beras ya, 3 kilo beras. Yang mengambil kehati-hatian dari itu. Nah, nah bagaimana kalau kita konversi dengan uang? Jelas ya. Kalau kalau terkait dengan mood tadi itu ya, 4 mood gitu ya. Nah, 4 mood balik, kita ulang sedikit ya. 4 mood itu ya para ulama sebenarnya sudah banyak melakukan apa namanya, dengan mengukur 4 mood tadi itu. Nah, 4 mood itu seukuran dengan genggaman dua genggaman telapak tangan orang dewasa, itu 1 mood. Berarti kalau misalnya 4 mood ya empat empat itulah 4 genggaman tadi itu. Nah, Imam Nawawi menjelaskan bahwa eh, satu so' itu setara dengan 4 kali hafanat ya. As-sa'u arba'u hanafatin ya, bahwa satu so' itu sama dengan 4 hafanat ya, 2 telapak tangan seorang laki-laki ya, seorang laki-laki yang berukuran sedang ya, yang berukuran
sedang. Nah, yang maksud dengan makanan sebanyak 2 telapak tangan itu ada telapak tangan yang disatukan, yang dikumpulkan, disatukan, lalu di dalamnya diisi dengan makanan atau beras gitu. Dan beras. Oke, baik. Oke. Kurang lebih takarannya begitu. Nah, kalau saya pribadi, ya saya mengambil sifat kehati-hatian saya mengambil pendapat yang mengatakan 3 kilo beras. 3 kilo beras berarti kalau misalnya ada 4 orang, saya berarti saya mesti mengeluarkan 16 kilo beras, 3 kilo, 12 kilo beras, 12 kilo beras untuk zakat zakat fitrah. Untuk zakat fitrah. Baik. Nah, terkait dengan kontroversi uang, jumhur ulama mengatakan bahwa hal demikian itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, karena memang jumhur mengatakan bahwa eh, apa namanya yang disebut dengan zakat fitrah itu, adalah dengan eh, dengan bahan pokok gitu ya. Dan ini jumhur itu ya Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Ketiga mazhab ulama besar ya. Ya, ulama besar. Kenapa? Karena eh, kalau hanya diberikan dalam bentuk uang yang senilai, maka dalam pandangan jumhur ulama, ya zakat itu belum belum sah. Ya, istilah yang digunakan adalah lam yujzi'uhu, ya lam yujzi'hu, ya tidak sah. Ya. Nah, Imam Ahmad rahimahullah taala memandang bahwa hal itu menyalahi sunnah baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengeluarkan zakatnya dengan bahan pokok, yaitu gandum ya, yaitu dengan gandum. Nah, suatu ketika pernah ditanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini, bolehkah zakat fitrah dengan uang saja? Maka beliau menjawab, aku khawatir zakat yang belum ditunaikan. Maksudnya Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, bukan Rasulullah SAW. Nah, aku khawatir zakatnya itu belum ditunaikan lantaran menyalahi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa menggunakan nilai rupiah, atau kata rupiah gitu kan, tidak mencukupi, tidak mencukupi. Nah, orang yang bertanya itu penasaran dan balik bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal. Orang-orang bilang bahwa Umar bin Abdul Aziz membolehkan bayar zakat fitrah dengan uang senilai. Nah, Imam Ahmad menjawab, apakah mereka meninggalkan perkataan Rasulullah mengambil perkataan si fulan? Beliau pun membaca hadis dari Ibnu Umar tentang zakat fitrah yang telah kita bacakan tadi, ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah itu ya min tamrin, ya berupa satu ya min tamrin, satu berupa kurma atau syair, ya ala kulli hurrin, setiap hamba yang merdeka, budak dan seterusnya. Ya. Dan juga Imam Ahmad juga membacakan ayat ati Allah wa atiur Rasul, ikut Allah ikut Rasul. Nah, termasuk pendapatnya Imam Ibnu Hazm, ya menolak kebolehan zakat fitrah itu dengan uang. Yang menolak kebolehan zakat fitrah itu dengan uang. Yang mana Imam Ibnu Hazm berhujah bahwa memberikan zakat fitrah itu dengan uang tidak sebagai tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam urusan mengganti nilai uang atau suatu harta itu tidak boleh ditentukan secara sepihak saja, melainkan harus dengan keredoan kedua belah pihak, itu muzaki dan mustahik. Ya, kalau muzakinya ingin beras ya beras. Kalau misalnya mustahiknya saya nggak menerima uang, ya mesti katakan itu dengan dengan beras gitu ya. Nah, ada pendapat yang membolehkan, yaitu pendapat Imam Hanafi, yang mana beliau membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan
pokok yang wajib dibayarkan. Nih, kemarin tahun lalu saya pernah buat video, ya saya ambil dari kitab Al-Manhaji, bahwasanya Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa eh, zakat fitrah dengan uang itu lebih bermanfaat ketimbang zakat dengan beras. Jadi Imam Ahmad menilai dilihat dari segi kemanfaatan daripada uang tersebut. Jadi kalau misalnya dia menggunakan uang, ya uang gitu ya, maka dia bisa beli beras, beli kebutuhan-kebutuhan pokok yang lainnya. Nah, di antara para ulama yang sering disebut juga membolehkan penggunaan uang, di antara lainnya adalah bukan hanya Abu Hanifah saja, tetapi Abu Sawur, ya Umar bin Abdul Aziz, Imam Hasan Al Basri, Abu Ishaq dan Atta, ya. Eh, Mereka membolehkan zakat dengan uang. Baik, itu. Nah, terkait dengan ada nggak pendapat yang pertengahan ada, ya seperti yang di zaman sekarang ini, dalam fatwanya Syekh Muhammad Shaltut, ya, dalam kitabnya Fatawa, bahwasanya beliau menyebutkan di masa sekarang, saya menganggap baik dan saya laksanakan adalah bila saya berada di desa, saya keluarkan bahan makanan seperti kurma, kismis, gandum, dan sebagainya. Tapi jika saya di kota, maka saya keluarkan uang. Nah, jadi beliau mengambil berfatwa dengan tengah-tengah. Kalau saya di desa, saya memberikan zakat dengan kurma, kismis, dan seterusnya, bahan pokok. Ya, bahan pokok kalau kita beras lah. Tapi kalau saya di kota, ya saya mengeluarkannya dengan uang. Nah, eh, beliau membolehkan zakat fitrah dengan uang, dan di dalam bukunya tersebut memang tidak dijelaskan berapa ukuran swab menurutnya. Namun sebagai tokoh mazhab Hanafi, ya mereka memungkinkan kecil untuk memakai ukuran mazhab lain selain Hanafi, yaitu menggunakan uang. Nah, kalau ada uang belum tentu segera bisa diberikan makanan. Ya, bayangkan kalau misalnya zaman itu tidak ada restoran misalnya gitu kan. Rumah makan, mall, supermarket 24 jam dan sebagainya. Padahal waktu membayar zakat itu ya pada malam Lebaran, karena memang wajibnya zakat fitrah itu adalah ketika malam malam takbiran, itu dihitung wajib untuk membayar membayar zakat, ya, membayar zakat. Nah, eh, bagaimana kalau misalnya menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi? Nah, menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, beliau mengasumsikan kenapa Rasulullah itu membayar zakat dengan makanan. Nah, ada dua hal yang beliau sampaikan. Yang pertama, karena uang di masa itu agak kurang banyak beredar bila dibandingkan dengan makanan. Ya, maka membayar zakat langsung dalam bentuk makanan justru merupakan sebuah kemudahan, ya, dalam agama kita. Nah, sebaliknya di masa itu membayar zakat dengan uang malah malah merepotkan, malah merepotkan. Nah, pihak muzaki malah direpotkan karena dia memiliki justru makanan. Kalau makanan itu harus diuangkan terlebih dahulu, berarti dia harus menjualnya di pasar. Repot lagi kan. Nah, maka pihak mustahik pun juga akan direpotkan kalau dibayar dengan uang, karena uang itu tidak bisa langsung dimakan, mesti dia belanja dulu gitu, beli makanan, bahan pokok, dan seterusnya. Nah, hal ini mengingatkan kita pada cerita para dokter yang bertugas di pedalaman, di mana para pasien yang datang berobat lebih sering membayar bukan dengan uang, melainkan dengan bahan makanan seperti pisang, durian, dan seterusnya. Nah, nah itu yang pandangan pertama yang disampaikan oleh eh, Syekh Yusuf Al-Qardawi. Yang kedua, karena nilai uang emas dan perak di masa Rasulullah itu tidak stabil. Dia selalu berubah-ubah tiap pergantian zaman. Nah, hal itu berbeda bila dibandingkan dengan nilai makanan yang jauh lebih stabil meski zaman terus terus berganti. Terus berganti. Nah, terkait dengan pembayaran zakat, ya sesuai dengan namanya zakat fitrah, ya, yaitu diberikan eh, ketika apa, satu Syawal gitu ya, itu satu Syawal. Nah,
Ada yang namanya waktu kebolehan, ada waktu wajib. Ya, ada waktu boleh, ada waktu wajib. Nah, batas awalnya itu adalah seperti mazhab Malikiyah. Mana gunting? Penting di dapur bagaimana Pak Kira. Nah, batas seperti mazhab Malikiyah dan Hanabilah membolehkan zakat fitrah itu dibayar sebelum waktunya, yaitu 2 hari sebelum masuknya tanggal 1 Syawal. Berarti tanggal eh, 27 atau 28 Ramadan. Ya, berdasarkan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kanu yu'tuna sadaqatal fitri qabla al-'aidi bi yaumin aw yaumain. Dan mereka menunaikan zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Sedangkan sebagian para ulama mazhab daripada Hanafiyah membolehkan zakat fitrah itu dikeluarkan sejak awal Ramadan. Ya, sejak awal Ramadan. Namun yang cukup aneh adalah pendapat Al Hasan bin Ziyad, salah satu ulama dari mazhab Hanafi juga, fatwanya ada diperbolehkan zakat fitrah ini dibayarkan setahun atau 2 tahun sebelum Ramadan. Nah, ini pendapat yang agak ini ya. Ya, kalau kita mazhab Syafi'i, berarti kita eh, boleh mengeluarkan zakat fitrah itu di awal Ramadan, di awal Ramadan. Nah, kapan batas akhirnya itu? Ya, kapan batas akhirnya itu? Ya, batas akhir terbenam akhir Ramadan, ya, terbenam akhir bulan Ramadan. Nah, ini dari mazhab Hanabilah, ya, mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sebenarnya, bahwa batas akhir untuk menyerahkan zakat fitrah itu eh, sempit dan agak ketat. Seperti halnya hewan kurban udhiyah. Sehingga bila ada orang yang baru membayar zakat fitrahnya setelah selesai sholat Idul Fitri tanpa ada udzur syar'i sama sekali, maka dia berdosa. Dan apa yang dikeluarkannya itu dihitung sedekah, bukan zakat. Namun meski sudah telat dan berdosa, kewajiban untuk bayar zakat itu tetap tetap ada. Walaupun dia telat untuk membayarnya, ya, khatib sudah turun dari mimbar dia baru bayar, jadi tetap dia membayarkan zakat fitrah itu, ya, bukan malah dibatal, ya udahlah saya telat, batalin saja. Nah, ini nggak boleh, ya. Jadi dia tetap dikenakan kewajiban untuk bayar bayar zakat fitrah itu, dan meskipun dilakukan setelah waktunya lewat, ya. Eh, nah, kalau misalnya dia dia nggak bayar juga, ya, padahal sudah lewat waktunya, maka dia wajib untuk mengqadha zakat zakat fitrah itu. Ini yang disebutkan oleh menurut para ulama. Nah, jadi kewajiban mengeluarkan zakat fitrah ini ibarat orang yang berhutang kepada orang lain. Bila telah jatuh tempo belum dibayar tanpa alasan yang benar, dia jelas berdosa. Namun bukan berarti hutangnya itu hangus, tidak. Hutangnya tetap ada dan tetap harus ditunaikan, gitu ya, ditunaikan. Nah, para ulama sepakat nih, apabila batas akhir waktunya telah lewat, maka zakat itu kehilangan makna dan berubah menjadi sedekah sunnah yang seperti biasa kita sedekahkan. Nah, ambil begitu ya. Nah, menurut mazhab Hanafi dan sebagian Malikiyah, ya, sebelum sholat Idul Fitri, ya, sebelum Idul Fitri itu malam subuhnya, subuhnya zakat fitrah itu mesti ditunaikan. Itu waktu wajibnya, ya, untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Baik, kemudian eh, terlambat membayar, ya, sebagaimana eh, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata keji dan sia-sia, dan untuk makanan orang yang miskin. Oleh karenanya, barang siapa yang menunaikan zakatnya sebelum sholat, itu adalah zakat yang terima. Sedangkan bagi yang menunaikan zakatnya setelah sholat Idul Fitri, maka termasuk zakat, termasuk dihitung dengan sedekah. Jadi orang yang kurang sempurna puasanya, maka disempurnakan dengan zakat fitrah itu. Ya, zakat fitrah, subhanallah, ya. Jadi kita berhusnudzon kepada Allah bahwasanya dengan menunaikan zakat fitrah itu, ya, amal ibadah kita, zakat kita, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan dengan adanya zakat zakat fitrah ini.
Ini zakat fitrah ini. Nah, kemudian mustahik, ya, zakat dengan mustahik. Nah, insya Allah ini agak panjang ya. Mustahik zakat ada 8 asnaf dan asnaf nanti minggu depan insya Allah kita sambung kembali ya, atau besok kali besok insya Allah bisa kita membahas tentang mustahik zakat. Allah taala bisawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.